Kali ini kita kedatangan salah satu koreografer yang akan membuat karya di NYD Season Performance 2023 yaitu Mas Siko Setianto. Hai Mas Siko. Halo. Apa kabar? Salaman dulu kita. Kabar selalu. Mas Siko ini adalah seorang penari dan koreografer yang handal sekali di Indonesia ini ya. Mas Siko, boleh nggak diceritain sedikit perjalanan Mas Siko untuk akhirnya bisa sampai masuk ke dunia tari, terus jadi penari dan koreografer sampai sekarang ini? Ya, barangkali ini saya termasuk orang yang punya privilege besar dari keluarga dengan situasi yang tidak beruntung sebenarnya, tapi mendapatkan privilege untuk menikmati pelatihan yang luar biasa. Umur saya waktu itu 9 tahun. Apakah saya senang nari? Tentunya enggak. Karena ya itu stigma biasa, kalau tari itu dianggapnya itu perempuan. Saya lebih senang badminton atau sepak bola. Tapi yang satu saya lihat dari pelatihan itu adalah ada physical treatment dan itu keren. Untuk saya, untuk menjadi penari itu enggak, ternyata salah gitu. Pola pikir saya itu ternyata yang harus luas doang. Ternyata semua hal harus ada di situ. Di sanggar kami di Manira Tari Solo, dengan Buit itu kami punya 2 pola latihan, ada jazz, ada ballet. Itu pun sangat sedikit gitu. Karena Buit tidak pernah meyakini apa sanggarnya akan bermuara ke bentuk satu style gitu. Jadi ya dari keluasan itu 2 hal itu, jadi kami berkembang sesuai yang Buit mau. Ya saya merasa beruntung karena tidak hanya berlatih nari di situ, tapi juga berlatih banyak hal termasuk kehidupan. Nah, jadi ya sekarang nyampe di Jakarta, berpindah ke Jakarta, terus berprofesi menjadi penari, koreografer, pelatih tari. Ya kayak hidup aja gitu. Jadi kalau ngomongin tentang passion, ini passion gue sih kok. Saya nggak ngerti passion itu apa gitu. Saya ngerti saya adalah ini yang menghidupi saya dan saya menghidupi tari itu sendiri. Berarti yang membuat Kak Siko bertahan sampai saat ini di dunia tari itu karena itu ya? Ya karena didikan Buit itu membuat kami merasa bahwa apa yang kamu dapat itu harus kamu teruskan ke generasi selanjutnya, kayak legacy gitu. Kayak kita tuh ada beban tidak hanya berkarya, tapi beban membuat seakan-akan kayak Siko selanjutnya gitu, yang nggak punya kesempatan latihan di studio, tapi bakatnya terbaca oleh kita, ya kita harus fasilitasi. Karena tari itu kan di Indonesia ini masih sangat ajaib gitu tingkat apresiasinya. Saya ngobrol itu biar kelihatannya keren gitu, padahal ya mengerti sendiri harusnya bagaimana. Padahal sebenarnya tari itu bisa untuk semua ya. Oke, Mas Iko terima kasih banyak ya udah bersedia bantu bikin karya di NYD Season Performance ini. Nah, boleh nggak diceritain sedikit cerita di balik karyanya Kak Siko kali ini? Oh iya, kalau VZ itu kan ini hasil dari obrolan bersamamu dan kebetulan juga NYD season ini atau tahun ini temanya adalah topeng. Kan. Terus saya ngerasa saya mencari gitu, apa yang menjadi menarik dari topeng lihat. Saya langsung ternyata saya lebih memilih ke riset sosial gitu. Jangan-jangan saya nggak perlu harus mengada-ada cari topeng itu di mana. Jangan-jangan kehidupan saya itu penuh dengan topeng gitu. Nah kan ngeri itu ya. Saya terus membacanya di lingkungan sosial. Barangkali setiap hari itu kita bertopeng gitu. Justru aslinya kita itu kita nggak tahu yang mana. Gitu. Jangan-jangan gitu. Jadi ya ini kan bagaimana saya memandang urban Jakarta, bagaimana kita bersinggungan dengan lingkungan sosial, bagaimana kita mempertahankan eksistensi kita gitu. Jadi tentunya keriuhan Jakarta ini terus menerus membuat saya tertarik untuk menggarapnya gitu. Jadi tema-tema tentang kejakartaan itu kan untuk saya yang pendatang itu selalu menarik. Sisi kelamnya, sisi ekstravagannya, sisi full of joy and happinessnya juga ada. Tapi
ya itu tuh, itu warnanya metropolitan gitu. Saya memandang itu untuk tidak hanya sekedar taruh aja lah gitu, enggak, tapi saya justru menganggap penari itu bagian dari perpanjangan tangan saya, kaki saya, pikiran saya, hati saya gitu. Saya pengen penari dan seluruh tim yang bersama saya itu juga ikut ngerasain mungkin ruwetnya Siko bertemu dengan keseharian di Jakarta naik motor, stres. Tapi bukankah kita seremnya kita terus menjalani itu gitu. Kita nggak bisa give up, kita nggak bisa menyerah. Kadang-kadang kita nggak mau bilang iya, tapi kita harus bilang iya gitu. Nah itu kan menurut saya itu bentuk pertahanan manusia yang terdahsyat, dan kita hidup di Jakarta itu ada seleksi alam gitu. Kamu kuat apa enggak sebagai pendatang ya? Kamu kuat apa enggak? Kalau kamu kuat ya kamu jalani, kalau kamu enggak kuat silahkan pulang ke tanah tempat kamu lahir begitu. Begitu aja tuh. Wow. Enggak tahu wow apa enggak, tapi pokoknya semangat terus. Wow, jadi semakin penasaran. Harus penasaran. Nah, gimana tuh Mas Siko dari konsep yang Kak Siko udah bangun dari cerita itu untuk bisa nyampein itu ke penarinya dulu mungkin ya, metode apa aja sih yang Kak Siko tuh kasih gitu? Ya, nomor satu saya mengajak teman-teman penari yang saya yakini kami punya perbedaan cara pandang hidup gitu. Dan itu tidak salah, cara pandang hidup yang tidak sama ini justru kita kompromikan. Saya minta teman-teman untuk riset dengan media termudahnya adalah handphonenya gitu. Tolong capture apapun yang ada di sekitarmu dengan tema A gitu. Terus mereka akhirnya gelisah naik mobil gitu. Mau fotoin dulu. Harus ngambil ini terus. Barangkali juga melalui interview dengan lingkungan sekitarnya yang kenal dan tidak begitu kenal gitu. Jadi saya pengen mengajak teman-teman penari hadir beneran gitu di hidup perkotaan ini, hadir bener bahwa mereka itu melihat itu tidak hanya sekedar distance gitu loh, tapi beneran aku ngerasain ya. Jadi nggak hanya sekedar gerak ya. Bener. Semoganya begitu ya. Tantangan terbesar Mas dalam melakukan membuat karya bersama NYD. Tantangan terbesar adalah barangkali karena saya harus bersinggungan dengan perempuan semua. Itu otomatis untuk saya juga menarik, tapi saya selalu menganggap tubuh penari itu tidak boleh ada semacam kayak penggolongan bahwa ini kamu harus mengerti bagaimana polanya, nggak usah. Tapi yang menurut saya saya anggap saya tertantang dan itu challenge yang luar biasa adalah bagaimana membuat kebiasaan tubuh tarinya itu dibuang, ditaruh dulu. Ini kayak file data itu dilepas dulu, taruh di lemari, terus ini dikosongin, terus kita mencari hal-hal yang mungkin menurut mereka, saya nggak pernah ngobrol nih, mungkin menurut mereka gerakannya gini doang ya, tapi tekanan untuk membuat itu jadi present gitu, hadir beneran di atas panggung, dan itu sesuai dengan rasa yang saya inginkan ya, itu karena hal yang kayak minimalism movement tapi it's a movement gitu kan, kadang-kadang membuat mereka kayak gimana ini gitu, tapi begitulah menurut saya. Sip. Wah mantap, makin penasaran guys ya kan. Oke, mungkin terakhir Mas buat para penonton yang melihat, yang nonton saat ini, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak terkait acara ini gitu? Kenapa sih harus ditonton? Ya harus ditonton karena tunggu berapa detik dulu. Ya nomor satu karena ini variatif, ada koreografi yang berbeda-beda. Datanglah dengan sukacita, ajaklah semua handai tolan orang-orang terkasih untuk duduk bersama dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka untuk menyerap suatu hal yang menarik dari pementasan ini. Pementasan ini bukan hanya tari, tapi ini adalah hidup kami yang kami coba untuk sampaikan kepada penonton supaya nanti pulang itu dari gedung pertunjukan terus tadi nonton apa ya gitu, tapi kok mengganggu ya, menyenangkan. Nah itu yang saya harapkan untuk penonton. Aku suka banget tadi pertunjukan ini bukan hanya
pertunjukan tari tapi juga hidupkan. Yo, Iya, sampai ketemu di NYD Season Performance 2020. Yang, tada.